Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat Aqua, apa kabar? Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Nggak kerasa udah hari kelima aja nih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi. Selamat datang kembali di season 2 dan ini adalah episode kelima loh dalam perjalanan kita bareng-bareng mengkaji juz 2 Al-Quran. Cepet banget ya rasanya, kayak baru kemarin aja kita mulai. Dan tentu saja, biar obrolan kita ini tetap ilmiah dan insya Allah berkah, semua materi yang akan kita bahas ini ada di bawah bimbingan guru kita, Ustadz Ahmad Alifian. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau ya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Jadi, ayat yang mau kita bedah bareng hari ini tuh punya kaitan yang erat banget, nyambung gitu sama ayat-ayat yang sebelumnya. Sahabat Taqwa masih ingat kan? Pembahasan kita yang lalu itu kan tentang peristiwa super besar, yaitu pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, persis setelah perintah yang sangat bersejarah itu turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengungkap sebuah fakta yang penting banget. Ini soal apa yang sebenarnya udah diketahui sama para ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani soal kebenaran ini. Dan ini jadi jembatan yang pas banget buat ayat yang akan kita bahas hari ini. Yuk, sekarang kita menyelam lebih dalam ke ayat yang jadi inti obrolan kita. Surat Al-Baqarah ayat 146. Siap-siap ya, karena ayat ini punya perumpamaan yang, luar biasa kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, yang artinya, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka itu mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Coba deh, kita berhenti sejenak di sini. Bayangin, mengenal seperti mengenal anak sendiri. Dalam banget kan perumpamaan ini, soalnya, ya siapa sih yang lebih kita kenal daripada anak kita sendiri, betul nggak? Tapi, ini langsung memunculkan satu pertanyaan penting kan? Kata gantinya di mengenalnya, atau hu dalam ya'rifunahu, itu maksudnya siapa sih? Atau apa? Nah, para ulama tafsir punya dua pandangan utama soal ini. Nah, kalau kita lihat, ada dua penafsiran utama dari para ulama. Ini dijelasin di banyak kitab tafsir, misalnya di Zad al-Masir, karya Imam Ibn al-Jauzi, atau Mafatih al-Ghaib, karya Fakhruddin ar-Razi. Pendapat pertama, yang dipegang oleh Ibnu Abbas dan Mujahid, bilang kalau yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sementara pendapat kedua dari ulama seperti Qatada dan As-Sudi, penafsirkan kalau yang mereka kenal betul itu adalah kebenaran tentang Ka'bah sebagai kiblat. Dua-duanya kuat. Dan intinya satu, kebenaran itu ya jelas banget buat mereka. Sekarang, yuk kita gali lagi analogi ini. Mengenal seperti mengenal anak sendiri. Ini kan bukan cuma sekedar, saya tahu. Bukan. Ini tuh level pengetahuannya udah pasti, absolut, nggak ada celah buat ragu sedikit pun. Dan ada satu kisah nyata yang luar biasa banget, yang benar-benar ngegambarin setinggi apa tingkat keyakinan ini. Kisah ini tentang dua sahabat mulia, Umar ibn al-Khattab dan Abdullah bin Salam, radhiyallahu anhuma. Nah, yang perlu kita tahu, Abdullah bin Salam ini, sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang rabi Yahudi yang ilmunya sangat dalam. Jadi, suatu hari, Umar ibn al-Khattab bertanya ke Abdullah bin Salam soal ayat ini. Dan jawaban Abdullah bin Salam, Masya Allah, benar-benar bikin merinding. Beliau bilang gini, aku lebih mengenal beliau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, daripada aku mengenal anakku sendiri. Coba bayangin, Umar aja sampai kaget. Beliau langsung nanya, kok bisa? Bagaimana mungkin? Dan jawaban inilah yang menunjukkan level keyakinan paling puncak. Abdullah bin Salam menjelaskan, karena aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Ini berdasarkan wahyu yang pasti benar. Sedangkan aku tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh para wanita. Maksudnya, kepastian yang datang dari wahyu Allah itu jauh lebih absolut, lebih tinggi tingkatnya daripada kepastian nasab anaknya sendiri yang sifatnya duniawi. Masya Allah. Ini dia iman yang nggak menyisakan ruang sedikit pun untuk keraguan. Oke, tapi ayat ini belum selesai. Setelah Allah kasih tahu kita seberapa jelas pengetahuan mereka, ayatnya berlanjut dengan sebuah kenyataan yang, pahit, yaitu tentang pilihan mereka untuk justru menyembunyikan kebenaran yang sudah sangat jelas itu. Dan disinilah letak ujiannya. Bukan cuma buat mereka, tapi juga buat kita semua. Ayat ini menyorot dilema yang kita semua hadapi. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu. Ini pelajaran buat kita selamanya. Tahu mana yang benar itu satu hal, tapi mau bertindak sesuai kebenaran itu, itu perjuangan yang lain lagi.
Terus solusinya gimana dong? Apa yang harus kita lakuin kalau kebenaran udah jelas banget di depan mata? Nah, kerennya Al-Quran, jawabannya ada di ayat setelahnya. Sebuah perintah yang, wah, indah banget dan penuh energi positif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fastabiqul khairat", yang artinya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini kan konsekuensi paling logis. Kalau kita udah yakin banget sama sesuatu, respon alami kita seharusnya bukan diam aja, tapi langsung gerak cepat, bersegera, bahkan berlomba. Bukan lagi jalan santai, tapi lari sprint menuju kebaikan itu. Terus arena lombanya di mana? Kalau di zaman sekarang, apa aja bentuk berlomba dalam kebaikan itu? Nah, dalam kitab Al-Quran, Tadabbur wa Amal dikasih contoh-contoh yang praktis banget. Misalnya, berlomba buat dapat saf pertama pas sholat, atau sholat di awal waktu. Berlomba jadi yang paling pertama nawarin bantuan kalau tetangga kita butuh sesuatu. Buru-buru tobat, nggak nunda-nunda. Cepet-cepet bayar zakat dan sedekah. Dan pastinya jadi yang paling semangat dalam menuntut ilmu. Itulah wujud nyata dari fastabiqul khairat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya di sini nih sahabat takwa, pengetahuan sejati, keyakinan yang mantap kayak keyakinan Abdullah bin Salam tadi, itu bukan buat dipajang di pikiran terus didiamkan. Bukan. Pengetahuan itu adalah bahan bakar. Bahan bakar buat kita bergerak, buat kita beramal, dan buat kita berlomba dalam kebaikan sekarang juga. Nah, sebagai penutup, yuk kita sama-sama tanya ke diri kita masing-masing. Apalagi sekarang di bulan Ramadan yang super mulia ini, di mana pintu kebaikan itu dibuka lebar-lebar sama Allah. Kebaikan apa nih yang bakal kita segerakan hari ini? Lomba apa yang mau kita menangkan? Murni karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita taufik ya, supaya kita nggak cuma tahu mana yang benar, tapi juga jadi yang paling depan dalam mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di Taqwa Talks with AI, when Taqwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.